Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul The Expendables yang ketiga. The Expendables yang ketiga ini merupakan film ketiga dari seri The Expendables, dan yang pertama yaitu The Expendables yang dirilis pada tahun 2010 dan The Expendables yang kedua dirilis pada tahun 2012. Film bergenre aksi, petualangan, dan thriller ini dibintangi oleh banyak aktor laga ternama. Bagi yang penasaran siapa saja aktor yang ternama dan masuk dalam film ini, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Penjara Denzali sedang menunggu kedatangan kereta yang membawa seorang buronan kelas kakap. Tampak seorang jenderal yang menguasai penjara ini. Menggunakan helikopter, tim berusaha mencegat kereta ini sebelum memasuki penjara. Mereka mengemban misi untuk membebaskan tawanan yang berada di dalam kereta lapis baja ini. Mereka pun berhasil masuk ke dalam kereta dan membebaskan Dodge yang diperankan oleh Wesley Snipes. Nah, orang ini adalah pemeran utama dalam film Blade. Dodge yang sudah bebas tidak mau pulang begitu saja, dan ini yang dia lakukan. Dia memaksa kereta tersebut untuk melaju dengan kecepatan tinggi menuju penjara. Menabrak penjara itu sekaligus membunuh sang jenderal di dalamnya. Setelah helikopter mendarat, terungkap Dodge sudah berada dalam penjara ini selama 8 tahun. Days gone? Yeah. Tim selanjutnya melakukan perjalanan pulang menggunakan pesawat milik mereka. Dodge dulunya adalah seorang petugas medis. Dia telah membunuh banyak orang, bahkan melebihi wabah penyakit. Dan Dodge adalah tim Expendables angkatan pertama. Dengan menggunakan pisau gun, dia mencukur brewoknya. Kekacauan terjadi ketika dia gagal melakukan pembunuhan tokoh politik di Swaziland. Dodge mengira mereka akan pulang, namun ternyata mereka akan melakukan sebuah misi untuk menghentikan pemasok senjata yang bernama Victor Menis yang akan menjual bom. Bernie membutuhkan bantuan Dodge karena tim mereka yang terbatas. Scene berpindah ke Mogadishu, Somalia. Tim sudah ditunggu oleh rekan mereka Kesar dengan persenjataan berat yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Menggunakan perahu kecil, tim menyusup masuk ke sebuah lokasi di pelabuhan. Mereka melumpuhkan pasukan yang menjaga wilayah ini. Catch up with you boys later. Who's he got? Doc, go. Tim cukup terpukau saat menyaksikan kemampuan yang dimiliki Dodge. Dodge kemudian mengambil alih kren dan meminta timnya untuk naik. Damn, he's really good. Say it again, I'll shoot you. Sure. Sebuah helikopter terlihat mendarat di sana. Bernie dan timnya terkejut karena musuh mereka Stonebanks ternyata masih hidup. Stonebanks. Tim langsung melakukan serangan dan menggagalkan transaksi ini, namun mereka tidak berhasil menghabisi Stone. Giliran Kesar dengan senjata supernya menghabisi musuh-musuhnya.
Menggunakan mobil, mereka berusaha untuk keluar dari tempat ini. Jumlah musuh yang sangat banyak membuat tim kewalahan dan harus segera kabur. Perahu yang dinaiki Caesar langsung melesat dari arah laut untuk bergabung dengan tim. Mereka berhasil menghentikan dua mobil yang mengejarnya, namun tiba-tiba Stun kembali muncul dengan helikopter tempurnya. Dengan snipernya, dia sudah membidik Bernie, namun dia lebih memilih menembak Caesar tepat di kaki dan bujurnya. Sebuah rudal langsung diluncurkan. Tak ada pilihan lain, mereka pun loncat dan terlempar ke laut. Akibat serangan itu, semua tim mendapat cedera, terutama Caesar yang terluka parah dan sekarat. Caesar langsung dibawa ke rumah sakit dan kecil harapannya untuk dia bisa bertahan hidup. Trench datang ke sana untuk melihat keadaan sekaligus menawarkan bantuan untuknya. Keluar dari rumah sakit, muncul sosok yang bernama Max Drummer yang diperankan oleh Harrison Ford sebagai kepala operasi yang menggantikan Coach. FYI, si Ford ini terkenal lewat aksi-aksinya dalam film action lawas sebagai Indiana Jones, seorang petualang di hutan belantara untuk mencari harta karun. Di sini Max meminta Bernie dan timnya segera menangkap Victor yang aslinya bernama Stun. Dia telah menjual persenjataan ilegal ke pemberontak di Afrika dan Timur Tengah. Scene berpindah lagi ke Moskow, Rusia. Stun membeli sebuah lukisan abstrak yang bernilai $3 juta. For it. 3 million. Done. Secara mengejutkan, Bernie membubarkan timnya. Dia tidak mau terjadi sesuatu kepada mereka akibat dari tugas yang diberikan olehnya. Dia merasa mereka semua menjadi saudaranya dan tidak mau kehilangan lagi seperti tim yang sebelumnya. Las Vegas, Nevada. Bernie mengunjungi teman lamanya yang bernama Bonaparte. Dia meminta bantuannya untuk merekrut anak muda berbakat dan dijadikan sebagai pasukan yang siap bertempur dengan bayaran tinggi. Fine. Got a line on a few head cases. Di sebuah lokasi di Grand Teton, Wyoming. Pertama, Bernie ditunjukkan dengan seorang pemuda bernama Thorn. That's it. Pertas handal sekaligus mahir dalam mendaki yang siap mati untuk pekerjaannya. Want a special rate on that one? Yeah, hazard pay. Selanjutnya, di kota New York, seorang wanita bernama Luna yang menjadi penjaga keamanan bar melakukan keterampilan bela dirinya. Good. You ought to see her without heels. Dilanjut yang ketiga, Apache Junction, Arizona. Seorang pria bernama Philip yang dengan mudah meloncat seperti seekor kera dan ternyata dia adalah aktor Antonio Banderas yang terkenal lewat film Zorro-nya. Usianya boleh tua, namun jiwa dan aksinya tidak kalah dengan anak muda. Namun Bernie menolaknya. Yang keempat, datang ke sebuah camp militer, mereka merekrut Marlito yang sangat ahli dalam menembak. Dan yang kelima dan orang terakhir dalam tim ini yang mereka rekrut adalah John Smiley di Meksiko. Dia punya tabiat keras dan sulit menerima perintah dan hari itu dia kalah dalam pertarungan bebas. Namun tetap saja Bernie ingin merekrutnya. Saat hendak berangkat, Max muncul di belakang Bernie, dan Stun diketahui berada di Bukares yang akan bertransaksi dengan mafia Albanian. Bernie ditugaskan untuk menangkap Stun hidup-hidup karena akan dibawa ke pengadilan internasional Den Haag atas kejahatan perang.
Ketika akan berangkat dengan tim barunya, muncul tim lama datang ke sana. Namun Bernie tetap pada keputusannya dan tidak mau melibatkan mereka. Emma, too. It's just a job. Ding-a-ling, ding-a-ling. Dalam perjalanan, John meminta penjelasan dari Bernie tentang sosok yang mereka kejar. John terkejut ketika melihat dokumen rahasia itu. Sementara itu, tim lama Bernie yang terdiri dari Lee, Dodge, Gunn, Kesar yang terbaring di rumah sakit, dan Toll Road merasakan kehampaan. 30 seconds to drop. Bukares, Romania. Tim mulai melakukan pengintaian untuk mengetahui kekuatan musuh. Stun terlihat baru saja tiba. Luna kemudian memainkan perannya. Dia hampir tertabrak dan saat itulah para pengawal Stun mengeluarkan senjatanya. Got him. Mereka melakukan perencanaan untuk menangkap Stun di tempat pertemuan demi menghindari korban sipil. First, I hacked the security grid main server. Boom. It's child's play. Just like that. Just like that. You better be right. But bam. But bam. Tiba di lokasi, Thorn langsung meretas sistem keamanan di gedung ini. Sebagian tim masuk melalui terowongan bawah tanah dan sebagian lagi turun dari atap gedung. Thorn meluncurkan drone untuk memberi arahan kepada tim. Orang yang akan bertransaksi dengan Stun terlihat sudah datang. Dia bernama Goran Fata. Sementara itu, tim mulai melumpuhkan penjaga mereka satu persatu. Sebuah senjata diperlihatkan kepada Goran. Dia bahkan meminta senjata nuklir kepada Stun. Tiba-tiba, lampu di gedung itu mati. Tim langsung melakukan serangan. Go. Luna berhasil membuat Stun pingsan dan Trench dengan pesawatnya menunggu kehadiran tim. Ketika Stun terbangun, Bernie langsung melakukan pukulan keras. Dia langsung menantang Bernie untuk bertarung 1 lawan 1. Dan terungkap pula, Stun dulu adalah seorang anggota The Expendables, namun karena ketamakannya dia berubah haluan. Kicauan Stun membuat dia muak dan hendak menghabisinya saat itu juga. Because you couldn't stay out of my business. Shut your mouth! Namun Max dan Biro meminta dia hidup-hidup untuk dibawa ke pengadilan Den Haag. Tiba-tiba, tim menemukan pelacak GPS di jam tangannya dan tak lama sebuah helikopter menembak mobil mereka. Tembakan kedua membuat Bernie terlempar ke bawah jurang, sementara timnya ditangkap oleh kawanan Stun. Bernie yang tidak sadarkan diri hendak dibawa komplotan mereka, namun dia berhasil menghabisi mereka semua dalam hitungan detik. Bernie pun kembali ke pesawat, dan Stun mengirim video timnya yang mereka sekap. Groucho, Gummo, and Chica. Dia melakukan permainan dan Bernie hanya punya waktu 48 jam untuk datang menyelamatkan mereka. Bernie hendak menyelamatkan mereka seorang diri. Ketika akan mempersiapkan pesawatnya, Philip kembali muncul dan kekeh untuk ikut dalam misinya. Bernie yakin Philip yang terlalu banyak omong membuat dia dikeluarkan dari timnya. Ketika akan menerbangkan pesawatnya, tim lama Bernie menghadangnya dan Bernie tidak punya pilihan lain selain mengikut sertakan mereka semua. I missed you, Christmas. I miss you too, you demented bastard. Saat dalam perjalanan, Philip kembali ngecapruk dan itu membuat tim geleng-geleng kepala dan akan membuat perjalanan mereka terasa panjang. Max kembali menghubungi Bernie.
Stun diketahui berada di Afghanistan, dan dia merubah agendanya. Max bersama Trance dan Yin memilih untuk menyusul ke sana. Setelah melakukan perjalanan darat, tim sampai di sebuah gedung tua. Bernie melihat sensor panas dari 4 orang di gedung ini. Mereka berhasil masuk dan dengan mudah membebaskan tim muda ini. Go! Namun dalam video terungkap, Stun sudah memasang bom di seluruh gedung ini dan mereka hanya punya waktu 45 detik untuk keluar dari sana. Untungnya dengan keahlian IT yang dimiliki Thorn, dia berhasil menghentikan waktu dari bom tersebut. Pasukan musuh dengan helikopter dan artileri berat datang menyerbu tempat ini. Dan waktu mereka tersisa 25 menit sebelum bom meluluh lantahkan gedung ini. Mereka masuk dari berbagai penjuru. Tim berusaha menahan serangan mereka. Post up! One day! Tembakan dari tank tempur mereka hampir mengenai Bernie dan skuadnya. Luna yang terlempar ke bawah menyaksikan Dodge pingsan di lokasi itu. Bernie pun berusaha lari dari tembakan tank yang bertubi-tubi mengarah kepadanya. Ketika helikopter musuh siap menembaknya, Max Dammer datang menyelamatkannya. Told you you'd give yourself a stroke. Drummer! Trance dan Yin langsung melakukan tembakan dari atas. John yang dikejar pasukan bermotor berhasil melumpuhkannya dan giliran dia melakukan aksi menakjubkan dengan motor trail tersebut. Si Philip pun hampir terkena tembakan dari helikopter musuh. Namun untungnya, dia berhasil menghindar dan justru menyelamatkan si Luna. Max berhasil menjatuhkan satu helikopter lagi. Giliran Gunn dan Toll Road yang mengambil alih tank musuh dan menggunakannya untuk melawan mereka. Lee, Luna, dan Dodge kembali menunjukkan kemampuan berkelahi mereka. Kita lihat, guys. Setelah satu helikopter lagi berhasil dihancurkan, musuh dalam jumlah besar kembali berdatangan. Thorn yang terjebak dalam lorong lift berupaya memanjat kembali. Mereka hanya punya waktu 5 menit untuk naik ke atap bangunan. Stun yang sangat kesal menembak mati jenderal pasukan mereka. Dia kemudian naik kendaraan dan bermaksud menghadapi mereka sendiri. Stop mumbling. Ketika tim sudah berada di atap dan siap menaiki helikopter, naas, Bernie terkena tembakan dari Stun. Mereka melakukan pertarungan tangan kosong, sedangkan waktu semakin menipis, dan gedung ini akan segera meledak. Bernie pun berhasil menghabisi Stun dengan tangannya sendiri. Bernie melakukan lompatan.
Dan ketika timnya sudah pasrah, ternyata Bernie berhasil memegang tali. Pull me up! Alright, I'm sorry! Di sebuah bar, tim merayakan keberhasilan mereka, khususnya Bernie yang senang karena Caesar kembali pulih. You never got him to The Hague. Fun's important. Major old school. Hey, Major Badass. I'll drink to that. Proud, demented father. You could have skipped the demented part. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Expendables yang ketiga ini? Harus diakui, sejak awalnya memang seri The Expendables tidak menjual plot cerita yang cerdas. Jadi, jangan berharap terlalu tinggi untuk segi ceritanya. Bagi yang menonton dua film sebelumnya, chemistry para tokohnya di sini jauh lebih baik daripada dua sequel sebelumnya. Apalagi antara Stallone dengan Statham yang memang terasa paling kekeluargaan. Dialog antar tokoh di sini juga terasa lebih alamiah. Mungkin karena mereka tidak perlu berakting sebagai orang yang berbeda. Dan saya ucapkan terima kasih pada akting hebat Mel Gibson yang membuat musuh tim Expendables ini memiliki karakter yang kuat. Dan secara keseluruhan, The Expendables akan sangat menghibur jika kalian memang mencari apa yang ditawarkan sutradara Patrick Hughes dan timnya. Dan tidak lupa juga dengan slogan Broview, yaitu apapun filmnya yang penting minumnya. Kopai. Anjing panas. Mantep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.